Nah, jikalau pemirsa di rumah ingin jagoannya masuk ke babak berikutnya, tentunya kita pantengin terus ya Tafidu TV. Jangan kemana-mana. Adapun untuk peserta urut nomor 1 yaitu Muhammad Sarif Thoyib dari MA Al-Harokah Darun Najah 12. Kepada Muhammad Sarif Thoyib, waktu dan tempat dipersilahkan. Jalan-jalan ke pasar Jumat, tidak lupa membeli tomat. Bila sahabat semua umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, mau itu jasmani ataupun rohani kita, nikmat kesempatan dan nikmat kekuatan, supaya kita dapat menyaksikan acara Tafidu TV. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi akhir zaman, Nabi terakhir dari para anbiya, dan yakni sang kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan wasilahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga bagi barang siapa saja yang membacakan salawatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya tidak lupa berterima kasih kepada Dewan Juri dan kepada para pemirsa semua. Karena apa? Karena telah mendukung saya hingga saya dapat berdiri dan dapat menyampaikan suatu penyampaian yang berjudul keutamaan bagi umat muslim dan muslimat dalam menuntut ilmu. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Di dalam surat Quran, surat An-Nahl ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrijukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan rahmat kepadamu berupa pendengaran dan penglihatan dan juga hati. Supaya apa? Agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 57. Dari tafsir di atas kita bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan Allah dari perut ibu kita itu diciptakan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan kemudian Allah itu memberi rahmat kepada kita berupa pendengaran dan juga penglihatan. Untuk apa? Supaya kita dapat mengambil informasi yang ada di muka bumi ini, supaya kita bisa belajar dari kesalahan yang kita perbuat, dan itu pun bisa membuat kita jadi orang yang lebih tahu. Namun tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah memberikan rahmat lagi kepada kita berupa hati.
Apa kegunaan hati? Kegunaannya adalah untuk menimbang, atau dalam bahasa Arab itu al-furqan, yang artinya membedakan entah mana ilmu yang benar ataupun yang salah, mana ilmu yang baik, mana ilmu yang buruk, mana itu yang halal dan mana itu yang haram menurut ilmu yang didapat. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a, rawahu Tirmizi. Yang artinya, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah atau fisabilillah sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kita sebagai umat muslim yang menuntut ilmu, itu pasti kita tuh harus keluar dari rumah untuk mencari ilmu. Ilmu itu tidak didapat di rumah, tapi kita harus menggunakan yayasan-yayasan untuk mendapatkan ilmu. Contohnya dari SD, SMP, SMA, ada juga yang pondok pesantren maupun kuliah. Itu tempat untuk mencari ilmu, dan kita itu perjalanan dari rumah ke sekolah kita tersebut. Dan itu kita termasuk adalah orang-orang yang termasuk di jalan Allah atau fisabilillah sampai kita kembali ke rumah kita. Kebanyakan sahabat tahu fisabilillah itu kebanyakan adalah orang yang berperang di jalan Allah, tetapi itu termasuk kategori lain-lain. Kalau kategori yang kita miliki ini adalah kategori menuntut ilmu. Kenapa? Orang yang menuntut ilmu juga fisabilillah. Dan siapapun yang mati dalam keadaan fisabilillah, maka tempat kembalinya cuma surganya Allah. Semoga kita jadi orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, kemudian dikutip dalam buku yang berjudul Minhajul Abidin yang ditulis oleh Syekh Imam Ghazali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nauman ala ilmin khairu min as-salatu ala jahl. Yang artinya, sesungguhnya orang yang tidur dalam keadaan berilmu itu lebih baik daripada orang yang sholat dalam keadaan bodoh. Maksud dari hadis di atas bahwasanya apabila kita tidur tidak melakukan apa-apa tapi kita berilmu, itu kita lebih baik daripada orang yang beribadah atau sholat dalam keadaan tidak berilmu atau bodoh. Kenapa? Bisa sahabat bayangkan, sholat itu ada ilmunya. Nggak bisa kita lakukan dengan semena-menanya. Itu ada ilmunya, yaitu ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir yang menjelaskan tentang sholat. Dan sholat itu juga mempunyai rukun. Ada 13 rukunnya. Dan kalau kita nggak kerjakan salah satunya, maka sholat kita itu tidak sah di mata Allah. Oleh sebab itulah kita harus menuntut ilmu. Dan dikutip lagi dari buku yang berjudul Ihya Ulumuddin yang ditulis juga oleh Syekh Imam Ghazali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu aminullahi fil ardi, yang artinya orang yang alim atau berilmu itu adalah kepercayaannya Allah di muka bumi. Sahabat bisa bayangkan, apakah sahabat mau jadi kepercayaannya Allah di muka bumi? Pasti kita mau. Kenapa? Orang yang sudah dipercaya Allah itu pasti akan Allah mudahkan segala urusannya, akan Allah ijabah terus doanya, dan akan Allah tempatkan orang itu ke dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itu jadikanlah diri kita ini menjadi orang yang haus akan menuntut ilmu. Karena apa?
Karena ilmu itu penting untuk dunia dan akhirat kita. Menuntut ilmu itu bukannya dari kita masih umur sekian, tetapi dari kita kecil. Itulah makanya kita diwajibkan menuntut ilmu. Dan jadikanlah kita seperti botol yang kosong, yang mau terus diisi terus menerus dengan ilmu. Dan janganlah menjadi botol yang berisi, yang merasa penuh. Kenapa? Sebaik-baiknya umat muslim itu merasakan dalam hati itu masih kurangnya ilmu. Kenapa? Cuma Allah lah yang maha mengetahui. Hadirin sahabat rahimakumullah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada tutur kata saya ataupun perilaku saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa semua, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada tutur kata ataupun perilaku saya yang benar, itu cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umurnya panjang boleh kita jumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah waridho walhidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para pemirsa yang ingin mendukung saya, jangan lupa tinggalkan like di video ini sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa di komen dengan komen yang menarik. Dan jangan lupa di share. Kenapa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang berguna bagi orang lain. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sudah kita saksikan penampilan ceramah dari Muhammad Syarif Thoyib. Sekarang kita saksikan pula komentator dari para dewan juri. Kepada Pak Dawami untuk komentarnya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kita Lailatul Husna sebagai host, kemudian juga kepada anak-anak kita Muhammad Syarif Thoyib dari MA Al-Harokah Darun Najah 12 ya. Pertama kami mengucapkan mengucapkan selamat ya, maju ke babak selanjutnya. Itu sudah luar biasa, apalagi melihat dari penampilannya pada hari ini sudah sangat gagah ya. Tinggal nambah keris ya. Luar biasa. Jadi dari sisi penampilan si Thoyib sudah sangat luar biasa dengan materi ceramah yang disampaikan ya. Kemudian tinggal lagi memang kita ini kan berceramah ya, berceramah sampai bagus hostnya dari tukang ceramah ya. Jadi karena kita berceramah, maka Thoyib juga harus melihat, jangan dibawa santai aja lah, bawa santai, bahwa Thoyib sekarang lagi berceramah didengar oleh banyak orang, bagaimana dengan didengar banyak orang sesuai dengan tema yang dibawa, berusaha bagaimana ceramah yang disampaikan itu bisa berceramah ya. Nah, sedangkan hostnya aja bisa begini kan. Nah, tentu Thoyib bisa melakukan itu. Secara keseluruhan penampilannya sudah luar biasa. Yang ketiga, dari sisi kekuatan vokal ya. Kekuatan vokal itu dia sangat tergantung dari seberapa besar penghayatan, seberapa besar pemahaman kita terhadap materi ceramah yang disampaikan. Thoyib sudah dapat itu, tinggal lagi nanti bagaimana kekuatan vokal itu juga harus disertai dengan Thoyib mempergunakan
semua yang ada di dalam diri Thoib, mulai dari tangan, mimik, muka itu kan menjadi sebuah kekuatan bagi, dan itu menjadi modal bagi kita untuk disukai, kemudian untuk di like orang, untuk di komen, dan Bapak berharap Thoib juga depannya bisa maju, ya, bisa maju selanjutnya. Tapi pada hari ini sudah sangat luar biasa mendalam. Itu kembalikan dulu kepada host, anak-anak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik ya di penampilan pada undian pertama kita hari ini. Baik, tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bapak Dawami ya mengenai vokal dan sebagainya. Mungkin saya lebih pada isinya saja ya. Untuk isinya, saya pikir ini sudah sesuai ya, baik secara terkaitannya dengan temanya. Namun ada satu lagi, yaitu tentang di dalam surah itu ayat 78 ya. Tadi Muhammad Syarif mengatakan bahwa itu ayat 57. Ini juga perlu ketelitian ya, karena jangan sampai mad'u nanti salah dalam mengartikan, artinya ini ayatnya apa. Jadi juga perlu secara detail, ini ayat 78. Jadi lebih berhati-hati lagi, karena beda ya nanti. Tapi alhamdulillah tadi sudah ayatnya betul, wallahu wa akhrajakum min butuni. Cuman penomoran ayatnya tadi jangan sampai kanan, nanti terhadap mad'u. Ini juga untuk saya pikir cukup baik ya, alhamdulillah. Kemudian kaitannya hadisnya, kemudian ayatnya ini sudah besar untuk menguatkan tema tentang keutamaan ilmu. Baik, saya pikir cukup dari Muhammad Syarif. Maaf pemirsa, ada sedikit gangguan di komentator. Ya, tadi sudah disampaikan oleh komentator juga penampilan dari Kanda Muhammad Syarif Thoib. Nah, untuk pemirsa di rumah yang ingin Muhammad Syarif Thoib maju lagi, jangan lupa dukungannya sebanyak-banyak mungkin dan tetap pantau kami